Di dunia malaikat yang berkilauan, tempat setiap makhluk bersinar dengan sayap putih yang indah, hiduplah Azil, seorang malaikat kecil yang malang. Azil berbeda. Ia terlahir tanpa sayap, sebuah cacat yang membuatnya menjadi sasaran ejekan dan hinaan dari malaikat-malaikat lain. Kesendirian menjadi teman setianya. Setiap hari, Azil merasakan pedihnya penolakan. Ia duduk sendirian di tepi awan, mengamati teman-temannya bermain dan berlatih terbang dengan riang. Tawa mereka menusuk hatinya seperti ribuan jarum kecil. Mereka memanggilnya dengan nama-nama yang menyakitkan, Azil tanpa sayap, malaikat cacat, dan ejekan-ejekan lainnya yang terus mengukir luka di hatinya. Azil mencoba untuk tidak peduli. Ia berusaha tersenyum dan berbaur, mencoba bergabung dalam permainan mereka, menawarkan bantuan, bahkan meniru tawa mereka. Namun, setiap kali ia mendekat, malaikat-malaikat lain akan menjauh, menciptakan jarak yang tak terlihat namun terasa sangat nyata. Ia seperti bayangan, selalu di pinggir, tak pernah benar-benar diterima. Suatu hari, saat hujan bintang jatuh, Azil duduk sendirian, air matanya membasahi pipinya. Ia merasakan betapa sendiriannya ia di dunia yang begitu indah ini. Ia merindukan kasih sayang, persahabatan sejati, sesuatu yang tak pernah ia temukan. Ia bertanya-tanya mengapa ia diciptakan tanpa sayap. Mengapa ia harus menanggung beban kesedihan yang begitu berat? Ia menatap bintang-bintang yang jatuh. Setiap bintang mewakili harapan yang sirna. Hatinya semakin remuk, dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ia merasa tak ada tempat baginya di surga yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan. Di tengah kesedihannya yang teramat dalam, Azil hanya bisa berdoa, berharap keajaiban akan datang dan mengubah takdirnya yang malang. Ia hanya seorang malaikat kecil tanpa sayap, sendirian di dunia yang luas dan indah. Suatu senja, saat Azil duduk termenung di tepi awan, seorang anak malaikat kecil mendekatinya. Namanya Mika. Mika berbeda dari malaikat-malaikat lain. Ia memiliki sayap yang indah, tetapi ia memiliki kebaikan hati yang lebih bersinar dari sayapnya. Ia memperhatikan Azil dari kejauhan, melihat kesedihan yang selalu membayangi malaikat kecil itu. Mika dengan lembut duduk di samping Azil. "Hai," sapa Mika dengan suara yang lembut dan ramah. Azil terkejut. Belum pernah ada malaikat yang mendekatinya dengan ramah seperti ini. Ia hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Mika tidak menghiraukan kesunyian Azil. Ia mulai bercerita tentang hari-harinya, tentang permainan yang ia sukai, tentang keindahan surga yang ia lihat. Suaranya yang merdu seperti musik surgawi, menenangkan hati Azil yang terluka. Mika tidak pernah membahas sayap Azil. Ia memperlakukan Azil seperti teman biasa. Setiap kali Azil diejek oleh malaikat-malaikat lain, Mika selalu ada di sisinya. Ia akan menghibur Azil dengan cerita-cerita lucu, atau dengan menyanyikan lagu-lagu surgawi yang indah. Azil hanya bisa tersenyum tipis, menahan kesedihan yang masih bersemayam di dalam hatinya. Senyumnya terlihat dipaksakan, namun Mika mengerti. Ia tahu bahwa kesedihan Azil jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Meskipun Mika selalu ada untuknya, Azil masih merasa berbeda. Ia masih merasa seperti bayangan, selalu berada di luar lingkaran persahabatan yang sebenarnya. Ia masih merasakan pedihnya ejekan dan hinaan, meskipun Mika selalu berusaha untuk menghapusnya dengan kebaikannya. Kehadiran Mika adalah secercah harapan di tengah kegelapan, tetapi kesedihan Azil tetaplah mendalam, seperti samudra yang luas dan dalam. Ia menghargai persahabatan Mika, tetapi luka di hatinya masih terasa sakit. Kehadiran Mika di sisi Azil tak luput dari perhatian malaikat-malaikat lain. Mereka mulai mengejek dan merendahkan Mika juga, mengatakan bahwa ia berteman dengan malaikat cacat, bahwa ia telah kehilangan harga dirinya dengan bergaul dengan Azil. Mereka membisikkan kata-kata jahat, mencoba untuk memisahkan persahabatan mereka. Namun, Mika sama sekali tidak menghiraukannya. Ia tetap setia di sisi Azil, membela Azil setiap kali ada yang mengejeknya. Ia akan menjawab ejekan-ejekan itu dengan kata-kata yang lembut namun tegas.
menunjukkan bahwa persahabatannya dengan Azil bukanlah sesuatu yang memalukan, malah sesuatu yang membuatnya bangga. Melihat kesetiaan dan keberanian Mika, hati Azil mulai luluh. Perlahan-lahan, ia mulai membuka perasaannya untuk menerima Mika sebagai sahabatnya. Ia menyadari bahwa Mika adalah teman sejati, seseorang yang menerimanya apa adanya, tanpa memandang kekurangannya. Suatu hari, saat hujan bintang jatuh lagi, Azil dan Mika duduk berdampingan, menatap bintang-bintang yang berkilauan. Azil menceritakan semua kesedihannya kepada Mika, tentang rasa sakit yang selalu ia rasakan, tentang betapa sendiriannya ia merasa. Mika mendengarkan dengan sabar, menghibur Azil dengan kata-kata yang penuh kasih sayang. Untuk pertama kalinya, Azil merasa benar-benar diterima. Ia merasa bahwa ia bukanlah seorang malaikat yang cacat, melainkan seorang malaikat yang istimewa, yang memiliki seorang sahabat sejati yang selalu ada untuknya. Air mata Azil jatuh, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan kebahagiaan. Ia memeluk Mika erat-erat, mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang tulus dan berharga ini. Persahabatan mereka menjadi legenda di surga, sebuah bukti bahwa kebaikan hati dan persahabatan sejati dapat mengatasi segala perbedaan dan rintangan. Persahabatan Azil dan Mika semakin erat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling menghibur. Azil merasa lebih bahagia daripada sebelumnya, meskipun bayang-bayang ejekan dan hinaan masih terkadang muncul di benaknya. Namun, kehadiran Mika selalu berhasil mengusir kegelapan itu. Suatu hari, Azil mendengar bisikan-bisikan jahat dari malaikat-malaikat lain. Mereka mengatakan bahwa karena berteman dengan Azil, Mika mulai kehilangan reputasinya, bahwa Mika dianggap sebagai malaikat yang lemah dan bodoh. Kata-kata itu menusuk hati Azil. Ia tak ingin Mika terus menanggung beban karena persahabatan mereka. Ia merasa bertanggung jawab atas penderitaan Mika. Azil memutuskan untuk pergi. Ia ingin melindungi Mika, menjaga harga diri dan kehormatan sahabatnya. Ia tahu bahwa Mika akan melarangnya, tetapi Azil tetap bersikeras. Ia pergi tanpa pamit, meninggalkan Mika dengan secarik surat kecil yang berisi pesan perpisahan dan rasa terima kasihnya yang terdalam. Mika menemukan surat itu. Ia mencoba mencari Azil, tetapi Azil sudah pergi. Hati Mika hancur. Ia merasa kehilangan sahabat terbaiknya. Ia menangis terseduh-seduh, merasa bersalah karena telah membuat Azil mengambil keputusan yang menyakitkan itu. Azil berjalan sendirian, menjauh dari negeri awan. Langkah kakinya berat, dipenuhi kesedihan. Namun, di balik kesedihan itu, terdapat senyuman tipis di wajahnya. Ia tersenyum karena ia telah melakukan yang terbaik untuk sahabatnya. Ia telah menunjukkan bahwa ia menghargai persahabatan mereka lebih dari segalanya. Ia pergi dengan senyuman yang penuh kesedihan, tetapi juga penuh dengan cinta dan pengorbanan untuk sahabatnya Mika. Ia berharap, suatu saat nanti, ia dan Mika akan bertemu kembali.